وعقبهم اللهم من النار وادخلهم الجنة دار القرار برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan kemohonan daripada rahmat-Mu dan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkah bait Rasulullah dan berkah masyayikh guru-guru kami, ya Allah, terimalah tahlil kami serta jadikanlah sebagai pelepas penembus daripada siksa api neraka bagi kami dan bagi nama-nama yang telah kami sebutkan tadi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jadil kabul tamami kulli sul wa ma'amul wa ilaha wa rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa wahidina wa sahabati tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yawmiddin wa ila arwahil masyayikhina wa ma'atina wa narbuhu alayna wa li jami'i jinanina wa li akhwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وخصوصا لروح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى السيد البقي مقدم محمد بن عبد الله البقي مقدم ثاني عبد الرحمن الأسرار ووصوله وفروعه وسادتنا أن بعد وجماعة بين قطب العلوم الشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وينقل الأحوال الشيخ أبي يزيد البستمي وإلى السيد المقام الشيخ القادر الجيلاني وإلى الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وخليفته ومولانا محمد أرشاد بن عبد الله البندري وإلى الشيخ خليفة الشول أنور بن إسماعيل وإلى الشيخ محمد شرواني عبد الباقر وإلى الشيخ محمد سلمان مولية وإلى الشيخ محمد زيني بن عبد الغني من الله كريم يعبد درجتهم للجنة ويتبشرون برحمة والمغفرة ويعين علينا يا الله من بركاته وأنواره وأسراره وعلومه ونفحته وخصوصيته وكرامته في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا يا الله من حزبهم ورزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم واشفنا في زمرتهم من غير السابقة عذاب والحساب ورزقنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا وأصحابنا وجميع جيراننا ومن أحبنا يا الله التوبة والصحة والعافية التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة يا الله عند الموت بخير المولود من عافية وأدخلنا وإياهم جنة فردوس بغير حساب وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم
Salam yang kesemuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita semua curahan nikmat yang sangat banyak, itu nikmatul iman, nikmatul Islam, hidayah, taufik dan inayah, kesehatan, juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, kerabat, zuriyat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita berdoa selamat dunia, lebih-lebih selamat di akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat syafaat Rasulullah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah mengatakan, man taraka qululal kalami munihal hikmah, wa man taraka qululan nadhari munihal khushu'al qalbi, wa man taraka qudulat ta'ami muniha ladzatal ibadati, wa man taraka qudulat dhahki munihal haibata, wa man taraka mizaha munihal bahaa, wa man taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirah, wa man taraka al-istighala bi uyubi ghairihi munihal islaha bi uyubi nafsihi, wa man taraka tajassusa fi kaifiyatillahi ta'ala munihal bara'ata minan nifaqi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, barang siapa meninggalkan berlebih-lebihan dari bicara atau dalam berbicara, maka dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa-siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam melihat, maka dianugerahi hati yang khusyuk. Siapa-siapa yang meninggalkan berlebihan dalam makanan, maka dianugerahi kelezatan ibadah. Dan barang siapa meninggalkan berlebih-lebihan dalam tertawa, maka dianugerahi kewibawaan. Siapa-siapa meninggalkan bergurau, maka dianugerahi wibawa yang anggun. Dan siapa yang meninggalkan kecintaan dunia, maka dianugerahi kecintaan akhirat. Siapa yang meninggalkan kesibukan meneliti aib-aib orang lain, maka ia dianugerahi perbaikan aib dirinya sendiri. Dan barang siapa meninggalkan mengintai-intai terhadap tata cara Allah, maka dianugerahkan terhindar dari kemunafikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, yang pertama, man taraka qululal kalami munihal hikmah. Siapa yang meninggalkan berlebihan dalam berkata-kata, maka ini akan menimbulkan hikmah. Orang mengkata banyak pandir, itu kayaknya apabila inya berpandir, itu pandirnya berarti pandirnya mengandung hikmah. Maksud kalau banyak pandir ini inya menahan daripada berbicara dari hal-hal yang kada berfaedah. Takutan inya kalau pandirnya itu mengandung dosa. Dan orang yang menjaga pandir itu bagian dari keimanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Ujar Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, barang siapa beriman dengan hari akhir, beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kada bisa, maka hendaklah ia. Nah, orang yang takut imannya cedera, orang yang takut imannya hilang. Di antaranya orang itu berhati-hati di dalam ucapan. Oleh karena itu, jangan asbun, jangan asal takdir. Kenapa? Karena satu kata yang mengandung dosa ini bisa menjadikan sebab kemurkaan Allah. Kata-kata yang tidak berfaedah meskipun tidak mengandung dosa dan tidak mengandung manfaat, ini akan dihisab nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan adalah cermin kepribadian. Bila orang itu kata-katanya terjaga, ini membuktikan bahwa orang itu punya kepribadian yang baik. Kita kadang-kadang kayak ini ucap, aku nih biar kata tapi karuan panggil, biar aku nih banyak panggil, tapi aku nih baik. Kadang-kadang karena cerminan orang yang baik, kepribadian orang yang baik itu tercermin dari kata-kata seseorang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, perkataan yang mengandung mudarat. Nah, ini jangan sampai kita mengucapkannya, jangan sampai kita mengatakannya. Apa contoh perkataan yang mengandung mudarat? Yang pertama, berdusta. Ini mengandung mudarat. Ini mengandung hal-hal yang menyebabkan dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin sesuai apa yang dikatakan karena mau badan binasa. Menjadi guru bahari karena muntung tibang berhukum. Artinya banyak bahayanya. Maka kalau sudah kita ucapkan, kita kada tahu lagi membuli kata. Jadi berpikirlah dalam berkata-kata. Jagalah lisan kita, jangan sampai lisan kita ini yang mencelakakan diri kita. Nah, dengan menjaga lisan, maka akan terjaga iman kita semua. Nah, jadi yang pertama, golongan atau perkataan itu adalah perkataan yang mengandung mudarat. Contohnya tadi berdusta, mengumpat orang, memandir kejelikan orang, itu pandir-pandir yang mengandung mudarat di dunia sampai ke negeri akhirat apabila kita bertobat daripadanya. Yang kedua, perkataan itu adalah perkataan yang mengandung manfaat. Jadi ada perkataan yang mengandung mudarat dan ada perkataan yang mengandung manfaat. Nah, ini yang mesti kita ucapkan. Ini mesti kita pandir karena mengandung manfaat. Contoh perkataan yang mengandung manfaat adalah zikrullah. Ini zikir yang kita baca, ucapan zikir yang kita ucapkan itu bermanfaat. Memberi nasihat, membaca Al-Quran. Nah, itu perkataan yang mengandung manfaat. Dan apabila kita jaga ucapan kita dan kita mengatakan atau mengucapkan hanya yang mengandung manfaat, maka itu akan menyelamatkan kita. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ada sedikit orang yang tergelincir di siratal mustaqim karena ucapannya. Cuma ada sedikit. Nah, makanya kita berpikir dulu hanya berpandir. Jadi orang menganggap dulu hanya berpandir karena kita takut
mudah-mudahan kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata yang mengandung manfaat. Nah, tentunya ucapan yang bisa timbul dari ucapan yang mengandung manfaat itu karena adanya ilmu di dalam diri seseorang tersebut. Makanya ada orang yang berilmu itu ucapannya pasti betul. Ada orang yang jahil, ada orang yang kada berilmu, ucapannya kada karuan. Jadi ketahuan umumnya itu dipanggil. Nah, jadi kita hati-hati supaya kita selamat. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka nanti menambahi bukan hanya mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan, bukan sampai di situ. Kenapa? Karena kita tidak semua orang bisa berkata yang baik. Nah, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, apa yang kita lakukan? Hendaklah kita diam. Mungkin tadi mengerti dari seorang pembantang gitu. Baik panditnya itu melalui jari, SMS, WA, kita kadang mengerti. Jangan-jangan kabar ini yang kita kabarkan ini belum tentu kebenarannya. Ini membahayakan kepada diri kita. Nah, oleh karena itu kalau kita ada tapi mengerti itu yang baik dan itu tanda keimanan, hendaklah kita diam. Itu lebih selamat karena asuntu aja dari yang itu selamat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan perkataan yang ketiga adalah mengandung manfaat dan mengandung mudarat. Jadi ada perkataan itu yang mengandung mudarat, ada perkataan itu yang mengandung manfaat, dan ada perkataan itu terkadang mengandung manfaat, terkadang mengandung mudarat. Kayak apa contohnya? Contohnya memuji kurang. Memuji itu juga bisa manfaat, bisa ada. Tak puji nang gana hidung ada. Tak puji nang ambungan. Jadi kita memuji orang pun ada laku baik. Ada laku baik semua. Bisa mengandung mudarat, bisa mengandung manfaat. Jadi dilihat dulu orang dipuji. Ya ada pun angkat dulu juga benar dipuji, makinnya. Baik juga aja. Yang lain televisi aku televisi. Ini menggunakan hidung dan menambah daya kesombongan dan bisa menjariah dengan pujian kita. Jadi ada dua. Jadi pujian itu bisa baik, bisa ada. Memuji orang maksudnya, memuji Allah, memuji Rasulullah, memuji orang-orang memuji itu nyata sudah baik. Nah, di antara kita nih bawa pujian hati-hati juga. Makanya benar ada orang yang memuji ini dasar bermaksud ambung ada juga. Dan ada orang yang memuji ini ada maksud yang lain, dipujinya supaya Pak Haji ini memberi duit lebihnya. Nah, itu ada maksud. Nah itu bisa macam-macam karena akibatnya. Oh biar ini bahagian yang kata bawahnya amungan kita bertambah duit ya. Nah kalau lawan Allah memang kayak itu caranya. Kalau kita hendak meminta lawan Allah, hendak hasil permintaan kita dengan Allah, puji dengan Allah. Kalau kita ada memuji Allah, akan tertolak doa-doa kita. Makanya sebelum kita berdoa, yang lebih dahulu kita baca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Seharusnya dan Allah memang yang patut kita puji dan Allah yang memiliki sifat kepujian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, perkataan itu ada yang mengandung manfaat dan ada perkataan yang mengandung manfaat dan mengandung mudarat. Yang keempat adalah perkataan yang ada mengandung manfaat dan ada mengandung mudarat. Manfaat ada, mudarat ada. Kayak apa contohnya? Berkikisahan berderajat. Apakah kisah? Nah itu kadang mengandung manfaat, misalnya kadang mengandung mudarat. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, ujar Imam Syafi'i ada 4 perkara
yang menambah kepintaran, menambah cerdas, atau bahasa dalam itu menambah akal. Yang pertama, tarkul qudud minal kalam, mengangkat berpintar yang tadi banyak banget. Makanya salah satu ciri orang yang ada pintar itu banyak pandai. Jadi orang yang banyak pandai itu bukan ciri orang pintar, tetapi justru orang yang banyak pandai kadang-kadang itulah tanda bahwa orang itu ada pintar. Nah, orangnya lebih pintar, yang lebih pandai. Itu riset memang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ujar Imam Syafi'i arba'atun tasifil aqli. Ada 4 yang menambahi akal. Yang pertama, meninggalkan berlebihan daripada berkata-kata. Yang kedua, yang menambah akal, menambah cerdas, menambah kepintaran itu adalah wasiwaku, bersiwak. Nah, jadi bersiwak itu menambah cerdas. Kenapa? Karena diantaranya dengan bersiwak itu akan menghancurkan lender-lender yang beku pada otak kita. Itu akhirnya cerdas. Dan ini bagian daripada sunnah Nabi yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, supaya berpintar adalah wa mujalasatus shalihin wal ulama. Yang ketiga dan yang keempat yaitu sekedudukan dengan orang-orang saleh dan sekedudukan dengan para ulama. Nah, insya Allah majelis yang semacam ini adalah majelis yang membuat kita tambah akal. Majelis yang semacam ini adalah majelis yang akan memelihara iman kita, dan majelis yang semacam ini yang akan memelihara lidah kita. Kenapa kita katakan bahwa majelis yang semacam ini memelihara lidah? Karena di majelis ini kita berzikir. Karena di majelis ini kita mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga menimbulkan takut kepada Allah dan takut berkata-kata yang tidak bermanfaat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Man taraka fudulan nawari muniha khusul al-qalbi." Siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan daripada berlebihan, maka ini akan membawa khusyuk kepada hati kita. Contohnya nih, kita misalnya kemana-mana berjalan, mau paling ini dilihat contohnya ke pasar. Ibu ke pasar itu dia tentang dilihat, ini dilihat tapih, dilihat sandal, dilihat jilbab, dilihat. Jalan mana berduit kada menghibur hati ya. Itu kada menghibur hati, itu menghadapi hati. Kenapa? Bukti hati kita semakin kada akibat kita banyak berlebihan. Bawa sembahyang itu apa yang terjadi? Apa namanya sangger? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali kita Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sama rindan saya akibat berlebihan. Makanya kita ini dianjurkan, disuruh dilakukan. Kalau kita berjalan jangan papalingau. Apalagi di rumah orang. Di rumah orang tuh dilarang kita jangan sampai ke padangan dilihatnya. Kalau pindah ada di rumah orang nang ada pantun itu orang Subang gitu. Nah itu supaya kita khusyuk. Makanya kita sembahyang itu salah satunya supaya kita khusyuk, supaya jangan terpecah pandangan kita. Maka ada bimbing kesunatan nanti. Nah, terus sajadah itu termasuk batasan daripada pandangan kita agar kita khusyuk. Karena banyaknya yang dipandang itu membuat banyaknya pikiran-pikiran dan membelah atau memecah di dalam hati kita. Nah, yang dari banyak paling-paling membuat kita khusyuk. Maka menjurus bagi kita kan awam lah. Bila kita dibanyak dilihat ada macam-macam pikiran. Sandal, tapi baju, apapun tak lihat. Nah, begitu. Ini mau lagi.
Maka begini jadi kan minyak harum pula. Ini binian. Ingatkan minyak harum itu ada batasan si binian. Ada hukum-hukumnya minyak harum itu. Kalau minyak harum itu sudah menjadikan sebab laki-laki dan bukan mahramnya itu mencium, itu jadi dosa. Yang sudah disampaikan kan? Kapal ingar, kapal impor, kapal apa? Kapal imam, itu itu tempat-tempat ibadah, khususnya yang di situ ada laki-laki atau tarawih, itu jangan tapi beriman pada ba'asi. Kasihan orang. Jangan kan ngelahin guru-gurunya gitu sakit kepala. Nah, jadi kita akan apalagi kita kan menjadi karena kita ditutup di akhirat, mungkin kita akan kemudahan. Kita bukan hanya untuk membanyaki orang, tetapi kita harus menjaga hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di majlis ini kami ada memberiakan, kami melarang bercampur bagian kebinian yang bukan mahram, dan kami tugaskan para relawan itu untuk menjaganya. Jadi tidak ada kedua tentang siapa ini? Dulu tangkap. Kenapa bila ada di majelis yang semacam ini yang dimurkai Allah, tidak berdataan pada dapat keberkahan lagi. Maka kita datang ke majelis ini supaya kita dapat rahmat Allah. Kita datang ke majelis ini supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama menjaga ini. Sama-sama kita menjaga dengan sama-sama niat oleh rumah. Kita hendak beribadah kepada Allah, bukan berniat. Beberapa kali kami sampaikan ini karena ada kabar-kabar yang ini itu macam-macam supaya kita ada dituntut, maka kita sampaikan ini. Jadi artinya kami akan membiarkan ada aturan-aturan sampai minyak harum diatur. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sampai ke situ? Nah, yang kedua, kalau boleh kita memulai dari Ibnu Umar di sini lah. Man taraka qululan nawari muniha khusul al-qalbi. Nah, siapa yang meninggalkan berlebihan dalam melihat, maka dianugerahi hati yang khusyuk. Kemudian yang ketiga, karena semuanya kebaikan. Ini berhubung yang ketiga, ujar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ujar Sayyidina man taraka qululan tahqi munihal haibata. Siapa yang meninggalkan banyak tertawa, maka Allah akan menganugerahi haibah. Ya orang tuh kalau nawa benar mereka para benda anak-anak jadi buruknya. Jadi kalau lucu itu bagus. Tampilnya orang meremehkan ya. Karena akan kira nah ini sepertinya. Jadi jangan banyak tertawa. Atau hal-hal yang maulah banyak tertawa itu jangan. Karena sudah tahu tertawa itu mengeraskan hati kita. Jadi kalau ramai ketawaan kita, padahal hantamannya akibat tertawa itu hati kita akan menjadi keras. Dan padahal sentral daripada tubuh kita, sentral daripada awak kita ini adalah al-qalbu. Bila hati kita bagus, maka akan terpancar kebagusan hati itu pada seluruh anggota kita. Nah, di antaranya menjaganya, jangan tapi banyak tertawa, karena dihulu orang kami. Jadi jangan banyak tertawa, karena orang yang banyak tertawa itu munihal haibah. Karena apa? Jadinya orang yang banyak tertawa itu mengakibatkan haibahnya kurang, hilang haibahnya. Haibah itu artinya orang itu takut kepada orang itu beserta hormat, itu haibah. Orang itu hormat karena kemuliaannya, itu haibah. Jadi haibah itu hebat pada diri kita. Nah, sehingga kita memuliakan betul. Karena apa? Karena kemuliaannya. Kita lawan Tuhan, takut beserta hormat. Jadi takut itu ada takut beserta hormat, ada takut beserta apa? Beserta ada takutan. Ada takut beserta hormat, ada takut karena marga ini, marga itu. Ada takutan lawan orang ini, aku takutan karena ini. Nah, takutan yang bagus itu takutan
Contoh takutan yang berbeda. Kalau kita takutan melawan ular, pasti sasar saja. Tapi kalau kita takutan dengan Allah, pasti sasar kepada. Karena itu haibah. Nah, jadi jaga haibah ini. Jadi setengah daripada menjaga haibah, jangan banyak tertawa. Karena waman taraka fudulud dahki munihal haibah. Siapa meninggalkan berlebih-lebihan daripada tertawa, maka Allah akan menganugerahi kehidupan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baina ulang kita sambung perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Wa man taraka mizah munihal ba'a." Nah, itu kan insyaallah sambungannya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dari bapak kita, guru-guru kita, jiran kita, dan seluruhnya yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia terlebih hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah wal akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al rasulana wa sawwa kama qara'nahu min al-Qur'anil azim wa qulnahu min qawli la ilaha illallah wa subhanahu wa bihamdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma'amina min jami'il anwa'il khairat fi hadzal manshur wa qadiyatan wa sallallahu ala nabiyyina wa sallallahu ala bina wa syafina wa ta'in Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila abadi abadi wa ikhwanina anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila kulli sahabah wa qala wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil summa ila abadi al-batil ayyuhil mujtahidin muqallidin bid-din wal ulum ila akhirih wa khairul muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaykum wa masyaykhina wa masyayikhina al-muslimin بهم من الأرواح الذكرين والذاكرات منا في هذا المسجد ثم إلى أرواحهم من قصد إليهم ونوبهم ونوينا بهم ومن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا وجميع قرابتنا وجميع الناس والسيد الناس وبذلك منا إليهم اللهم اجعله إلا لهم من النار بك الله من النار الله من النار والجنة من النار والبراءة من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم فتنة من مقابر النار اللهم ادخل في قبورهم مرضى ورحمة وبشرى ومنهم مغفرة ولكل منا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واقل نزولهم وسع مدخلهم ثم الى ابواب من ابواب المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات عامة ومن زائقهم ولا زاكر لهم خاصة وعموما برحمتك واسقهم واياهم بمسيح نبيك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية والغنيمة لنا ولأهلنا ولأولادنا ولجميع قرابتنا ولجيراننا ولجميع الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في بحرك وبحرك من المؤمنين وقنا وإياهم شر الطاغين والباغي الحاسد والظالم والمعتدين قوي وبعيد من الشر وكيد الشر عاجل غير آجل بعافية وسلامة برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada seluruh keluarga besar Majelis Zikir dan Ta'lim Dalakia dan Bibinia bahwa ulut atas nama Kakak Haji Taufik sekeluarga mengundang pian-pian sebertaan dalam rangka walimah
perkawinan anak kami yang mana pada hari Sabtu dihadap ini tanggal 22 Januari sehari aja bertempat di Desa Jambu Kerikil. Sekali lagi kami mengundang pian-pian seberataan dalam rangka walimah perkawinan anak kami pada hari Sabtu ini atau Sabtu dihadap ini pada tanggal 22 Januari sehari aja bertempat di Desa Jambu Kerikil. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan zikir dan sholawat Masjid Al-Mujahidin Padang Batu akan dilaksanakan kembali pada malam Sabtu ini tanggal 21 2022 setelah sholat maghrib sampai dengan sholat isya setiap setengah bulan sekali, dan diutamakan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Demikian, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.